Penemuan sejarah. Coklat Cadbury berusia 120 tahun ditemukan di Australia. Sebuah penemuan menarik terjadi di Australia ketika Perpustakaan Nasional Australia (NL) menemukan sekotak coklat Cadbury yang diperkirakan berusia lebih dari 120 tahun. Coklat ini ditemukan di antara barang pribadi milik penyair terkenal Australia, Andrew Barton Banjo Patterson, yang dikenal dengan karya-karya seperti Waltzing Matilda dan The Man from Snowy River. Coklat tersebut disimpan dalam kaleng souvenir yang diberikan oleh Ratu Victoria kepada tentara Inggris selama Perang Boer di Afrika Selatan pada tahun ke-1900. Kaleng ini bertuliskan, "Ucapan saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Victoria RI," dan merupakan bagian dari upaya Ratu Victoria untuk memberikan hiburan kepada pasukan di medan perang. Cadbury Brothers, produsen coklat asal Inggris, ditugaskan untuk membuat sekitar 70.000 hingga 80.000 kaleng coklat yang akan dibagikan kepada tentara. Coklat tersebut dibuat dalam bentuk pasta manis yang siap dikonsumsi di kondisi kamp yang keras. Dengan kemasan khusus yang dirancang untuk keperluan tersebut, kondisi coklat yang mengejutkan. Meskipun telah berusia lebih dari 1 abad, coklat tersebut ditemukan dalam kondisi relatif utuh, masih terbungkus dalam kertas perak dan jerami. Namun, saat kaleng dibuka, tercium bau yang cukup menyengat, menandakan adanya proses pembusukan. Penemuan ini mengejutkan para konservator di NLA, mengingat usia dan kondisi penyimpanan coklat tersebut. Nilai sejarah dan koleksi, kaleng coklat ini tidak hanya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tetapi juga menjadi barang koleksi yang dicari oleh para kolektor. Di pasaran, kaleng serupa dapat bernilai antara 5 hingga 10 pound sterling, sekitar Rp95.000, Rp19.000. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang kehidupan tentara selama Perang Boer dan upaya Ratu Victoria dalam memberikan dukungan moral kepada pasukannya. Keajaiban arsitektur lumpur. Masjid Agung Jan, ikon Islam di jantung Afrika Barat, di tengah kota kuno Jan, Mali, berdiri megah sebuah bangunan bersejarah yang bukan hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga simbol kejeniusan arsitektur tradisional Afrika. Masjid Agung Jan. Masjid ini bukanlah bangunan biasa, seluruh strukturnya terbuat dari lumpur, menjadikannya salah satu bangunan lumpur terbesar dan paling terkenal di dunia. Dindingnya dilapisi secara rutin untuk menjaga kekuatan dan keindahannya. Proses pelapisan ulang ini bahkan menjadi sebuah festival tahunan yang melibatkan seluruh komunitas Jan. Ciri khas masjid ini adalah menaranya yang tinggi menjulang dan batang-batang kayu yang menonjol dari dinding, berfungsi sebagai penopang struktural sekaligus pijakan untuk perawatan dinding. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan budaya Islam selama berabad-abad. Masjid Agung Jan telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO dan menjadi simbol warisan Islam dan budaya Afrika yang luar biasa. Ia bukan hanya menyimpan nilai religius, tetapi juga menjadi bukti nyata harmoni antara manusia dan alam dalam seni bangunan. Masjid Agung Jan dibangun pertama kali pada abad ke-13, dan rekonstruksi terbesarnya dilakukan pada tahun 1907 dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur asli. Bangunan ini menggunakan bahan utama berupa tanah liat yang dicampur dengan jerami dan bahan organik lainnya, kemudian dikeringkan oleh terik matahari Afrika. Warisan emas dari lembah para raja mengungkap makam Tutankhamun di tengah gurun gersang Mesir. Tersembunyi sebuah mahakarya sejarah yang tetap memesona dunia hingga hari ini. Makam Raja Tutankhamun ditemukan pada tahun 1922 oleh arkeolog Inggris Howard Carter. Makam ini menjadi salah satu penemuan arkeologis paling fenomenal abad ke-20. Tidak seperti banyak makam Firaun lainnya yang telah dijarah, makam Tutankhamun ditemukan hampir dalam kondisi utuh, sebuah keajaiban sejarah yang menghidupkan kembali kejayaan Mesir kuno. Foto yang Anda lihat ini menggambarkan ruang pemakaman utama. Di dalam makam Tutankhamun, di balik kaca pelindung, terbaring sarkofagus emas sang raja muda, dihiasi ukiran dan ornamen megah yang menandakan statusnya sebagai dewa di dunia orang mati. Topeng emasnya yang terkenal
yang kini menjadi simbol kemegahan Mesir kuno, menjadi pengingat akan kekayaan budaya dan spiritual yang dimiliki bangsa ini. Dinding makam dipenuhi lukisan berwarna cerah yang menggambarkan perjalanan Tutankhamun ke alam baka. Ia digambarkan tengah disambut oleh Osiris, dewa kehidupan setelah kematian, serta didampingi oleh tokoh-tokoh penting lain dalam mitologi Mesir. Di sisi lain, barisan babun suci mengisi dinding dengan makna astronomis dan spiritual, dipercaya sebagai penjaga waktu malam dan pengiring perjalanan roh sang raja. Tutankhamun sendiri naik tahta di usia yang sangat muda dan meninggal dunia saat usianya baru sekitar 18 atau 19 tahun. Meskipun masa pemerintahannya singkat, peninggalan makamnya justru menjadikannya salah satu Firaun paling terkenal dalam sejarah. Lebih dari sekadar artefak, makam ini membuka jendela ke dunia spiritual, politik, dan budaya Mesir kuno yang begitu kompleks dan memikat. Hingga kini, makam Tutankhamun terus menjadi daya tarik utama bagi para peneliti dan wisatawan. Ia bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga pengingat akan misteri dan kemegahan yang masih tersembunyi di balik pasir Mesir dalam keheningan ruang pemakamannya. Sejarah berbisik dan dunia terus mendengarkan. Terima kasih sudah setia menonton dari awal sampai akhir video. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe Bang Gajul Channel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.